Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 15 April 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, kalau kita mendengar kata kelemahan, setiap kita pasti memiliki kelemahan. Mungkin kelemahan yang kita miliki sudah kita punyai sejak kecil atau suatu masa di dalam kehidupan kita. Atau mungkin sebuah kelemahan yang kita alami saat ini adalah sebuah kelemahan yang dulunya tidak kita miliki. Tapi dalam suatu masa itu terjadi, itu muncul dalam hidup kita, dan kita sudah berusaha keras untuk melawannya, untuk menghilangkannya, untuk mengatasinya. Tetapi Tuhan sepertinya menolak untuk mengangkatnya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada hambanya Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus meminta agar Tuhan mengangkat duri dalam daging, Tuhan Yesus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Nah, saudara, kata kelemahan bisa menjadi momok dalam kehidupan kita. Kita yang saat ini sedang baik-baik saja, kita khawatir, kita cemas, kapankah bila suatu kelemahan itu terjadi atau menimpa dalam kehidupan kita. Sebab saudara, selama kita hidup di dunia ini, dunia yang terpengaruh oleh kuasa dosa, kelemahan itu adalah menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari sepenuhnya di dalam hidup kita sampai Tuhan memanggil kita atau kita meninggalkan dunia ini. Tetapi ada kabar baik bahwa ketika Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat yang membebaskan manusia dari dosa, dari belenggu dosa, dari kuasa dosa. Dia memberikan semacam cicipan. Inilah yang menjelaskan mengapa selama pelayanan Tuhan Yesus, Dia melakukan mujizat begitu banyak, begitu mencolok. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, mereka juga diberikan kuasa untuk menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang Israel terutama pada waktu itu, bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias memang ujung-ujungnya adalah untuk membebaskan manusia dari semua pengaruh dosa. Sebab itu mari kita lihat teks yang akan kita renungkan hari ini dari Injil Matius. Sekarang memasuki pasal 10, saya akan bacakan 3 ayat saja. Yang pertama, ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Kita tidak membahas siapa saja hari ini, tetapi kita melihat Yesus memberi mereka kuasa untuk apa? Mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu saudara, Tuhan Yesus menyampaikan pesan sewaktu Tuhan Yesus mengutus mereka, itu di ayat-ayat berikutnya. Tetapi saya mengajak kita melihat ayat 7 dan 8 saja. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, saudara, ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi, apa yang menjadi dampak dari pelayanan Tuhan Yesus, apa yang akan menjadi pengharapan bagi manusia, yaitu kerajaan surga itu akan datang, sudah dekat, dan sebagai bukti, sebagai contoh, sebagai cicipan, sembuhkanlah orang sakit, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi ini yang menjelaskan mengapa pada masa pelayanan Tuhan Yesus dan di masa pelayanan para rasul, mujizat bisa begitu spektakuler dan begitu intens terjadi. Supaya orang-orang pada waktu itu segera mengenali Yesus. Dan yang menyebabkan dosa mereka yang melihat mujizat tetapi tidak bertobat, dosanya menjadi jauh lebih berat ketimbang orang-orang yang tidak melihat secara langsung
Yesus, murid-muridnya, dan juga kuasa yang mereka tunjukkan, cicipan surgawi yang Tuhan tujukan. Nah, saudara, apa artinya ini bagi kita hari ini? Saudara, kita harus hati-hati dengan teologi kemakmuran atau teologi sukses yang mengajarkan bahwa kalau kamu punya cukup iman, maka semua permasalahanmu akan selesai, akan beres, akan tuntas. Tadi di awal saya sudah beri contoh bahwa ada kalanya Tuhan berkata tidak. Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan tidak mengangkat kelemahan kita. Tetapi adegan yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa memang ada pengharapan, dan pengharapan itu pasti akan pembebasan. Setidak-tidaknya kalau tidak di dunia ini, yang pasti akan terjadi adalah di langit dan bumi yang baru, yaitu ketika kesudahan dunia ini tiba. Perhatikan saudara, sembuhkanlah orang sakit, tidak akan ada lagi penyakit. Bangkitkanlah orang mati, karena kelak tidak akan ada lagi kematian, maut akan dihancurkan. Tahirkanlah orang kusta, ini berbicara tentang penyakit yang menyebabkan seseorang menjadi najis dan tidak bisa datang menghadap Allah ke bait suci. Usirlah setan-setan, sebab banyak kelemahan itu. Faktornya adalah karena ada kuasa gelap yang mengganggu. Ada kuasa gelap yang menggocoh seseorang sehingga hidupnya mengalami berbagai kelemahan. Dan Tuhan Yesus memberi sebuah kalimat, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Anugerah yang Tuhan berikan itu gratis, kita tidak membayar apapun. Tuhan Yesus yang memberikan, Allah yang memberikan. Oleh sebab itu kita harus membagikan Injil itu dengan cuma-cuma. Nah, saudara, inilah yang harusnya menjadi pengharapan kita sewaktu kita menanggung berbagai kelemahan kita. Sekali lagi, mungkin kita seperti Rasul Paulus, Tuhan menolak untuk mengangkat kelemahan kita. Tapi hati-hati, saya tidak mengatakan bahwa Allah pasti menolak mengangkat semua kelemahan yang Anda tanggung saat ini. Bisa saja kita berharap kepada Tuhan, kita boleh meminta, kita boleh mengupayakan ya untuk mengatasinya dengan cara-cara yang normal, yang Tuhan memang berkenan. Kalau Tuhan berkenan untuk mengangkat kelemahan-kelemahan kita lewat cara-cara yang demikian. Tetapi satu hal yang pasti yang tidak boleh kita lupakan, bahwa lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat karya Tuhan Yesus, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tubuh yang baru, kegenapan dari keselamatan kita yang baru akan dinyatakan kelak, yaitu saat pembebasan tubuh kita, yaitu saat di mana tidak ada lagi kelemahan yang harus kita tanggung. Nah, saudara, saya ajak kita untuk memikirkan, merenungkan hal ini sejenak. Kalau begitu, kalau artinya kelak kita akan hidup tanpa kelemahan-kelemahan lagi, dan itu selama-lamanya, maka menderita sementara di dunia ini bagi Tuhan, menderita, menanggung kelemahan sementara di dunia ini, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan hidup tanpa lagi kelemahan, tanpa lagi sakit penyakit, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah setia, tetaplah bertahan, tetaplah bertekun dalam iman, tetaplah berbakti kepada Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, dan kiranya cicipan surgawi itu mungkin kita juga bisa mencicipinya dalam kehidupan kita, dalam bentuk yang ya Tuhan izinkan apapun itu boleh mengingatkan kita akan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Kiranya renungan hari ini boleh menghibur saudara yang saat ini sedang berbeban berat, menanggung berbagai kelemahan. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan meninggalkan imanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.